warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Getrina Rabi Oktaviani dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi periodisasi perkembangan peradaban Islam Bani Abbasiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan sistemnya pada masa itu, masa kemunduran Bani Abbasiyah dan penyebabnya, peninggalan Bani Abbasiyah. Perkembangan ekonomi dan sistemnya pada masa itu. Ditinjau dari segi ekonomi, letak kota ini sangat menguntungkan, sebab di sana terletak Sungai Tigris yang dapat menghubungkan kota dengan negara lain, sampai ke Tiongkok untuk ekspor barang, dan dapat mendatangkan segala sesuatu yang diperlukan, baik hasil lautan maupun bahan makanan yang dihasilkan oleh Mesopotamia, Armenia, dan daerah-daerah sekitarnya sebagai bahan impor. Dengan adanya aktivitas ekspor-impor, itu perekonomian Daulah Abbasiyah dapat berkembang. Pada waktu Al-Mansur memerintah, keadaan ekonomi Daulah Abbasiyah masih morat-marit. Untuk itu, Al-Mansur menata perekonomian pemerintahannya dengan memperkembangkan melalui pelabuhan Baghdad, karena letak kota Baghdad di pinggir Sungai Tigris. Memudahkan berkembang perdagangan, impor-ekspor dapat digalakkan. Pada gilirannya, ekonomi semakin berkembang sehingga rakyat bisa hidup makmur. Selanjutnya, masa kemunduran dan faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebab kemunduran terbagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang pertama, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan ini dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah, hanya 4 khalifah yang wafat dengan wajar. Yang ketiga, konflik keagamaan pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Faktor ekstern. Yang pertama, banyaknya pemberontakan, banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah. Akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Yang kedua, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuasaan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Yang ketiga, dominasi bangsa Persia pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dan khalifah mutakil atau khalifah ke-22 kepada khalifah Muhti atau khalifah ke-23 tahun 334 Hijriah. Bani Buya atau Parsi berhasil merebut kekuasaan. Selanjutnya, peninggalan Bani Abbasiyah, nama khalifah Bani Abbas. Yang pertama ada Istana Ukhaidir, yang kedua Istana Khosrul Zanbi, yang ketiga Istana Emas, yang keempat Istana Khosruzzabat, yang kelima pembangunan kota Baghdad, yang keenam pembangunan kota Samara, yang ketujuh makam Zumurud Khatun, yang kedelapan Masjid Agung Samara, yang kesembilan Masjid Cordoba di Spanyol, yang kesepuluh Masjid Al-Azhar, dan yang terakhir jalur rel kereta api dari Damaskus ke Madinah dan dari Aqabah ke Ma'an. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.